Terima kasih Anda kembali bersama kami kita di segmen Kreatif. Pemirsa, kemajuan teknologi membuat peer-to-peer lending menjadi platform bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan pinjaman uang secara daring. Ya, terdapat dua jenis peer-to-peer lending yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yakni peer-to-peer lending konvensional dan syariah. Kemajuan teknologi membuat peer-to-peer lending menjadi platform bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan pinjaman uang secara daring. Sehari-hari, masyarakat mengenalnya dengan istilah pinjaman online alias pinjol. Peer-to-peer lending mempertemukan peminjam alias kreditur atau borrower dengan pembeli pinjaman alias investor atau lender. Peer-to-peer lending dapat memberikan sejumlah pinjaman yang membantu individu atau badan usaha ketika mereka tidak bisa mendapatkan kredit dari perbankan. Terdapat dua jenis peer-to-peer lending yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yakni peer-to-peer lending konvensional dan syariah. Peer-to-peer lending konvensional menggunakan metode peminjaman uang pada umumnya, yaitu dengan memberikan bunga bagi kreditur. Jika dilihat secara syariat Islam, sistem itu dianggap tidak halal atau tidak syariah lantaran melibatkan riba di dalamnya. Nah, jika Anda ingin memanfaatkan peer-to-peer lending yang bebas dari bunga atau riba, Anda bisa menggunakan peer-to-peer lending berbasis syariah. Peer-to-peer lending syariah adalah sebuah platform pinjaman daring yang menerapkan prinsip syariah dalam pemberian pinjamannya. Dengan demikian, peer-to-peer lending syariah menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat Islam yang salah satunya tidak menerapkan riba bagi para krediturnya. Adapun tujuan dari peer-to-peer lending syariah adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan juga memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan. Peer-to-peer lending syariah beroperasi dengan landasan hukum dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan ditambah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Keberadaan peer-to-peer lending syariah di Indonesia pun saat ini cukup banyak, diantaranya peer-to-peer lending konvensional. Semenarik apa potensi bisnis peer-to-peer lending syariah? Simak obrolan serunya hanya di Grade Up. Berbagai sumber, iDeck Channel. Dan untuk mengenal fintech kali ini berbasis syariah sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Bembi Triawan. Ini adalah co-founder dan juga managing director dari Alami Group. Selamat pagi. Pagi Mbak Prisa, Mas Wiki, apa kabar? Apa kabar Mas Bembi? Terima kasih sudah bergabung Kabar baik. bersama kami di Kreatif. Oke, baik. Ini bicara mengenai kebutuhan dari masyarakat sendiri. Bagaimana sebetulnya Anda melihat kebutuhan masyarakat akan platform peer-to-peer lending berbasis syariah, Mas Bembi? Oke, thank you Mas Wiki pertanyaannya. Jadi Indonesia sebagai one of the largest Muslim population in the world gitu ya. Saat ini kita punya sekitar 230 juta penduduk Muslim di Indonesia. Tentunya kebutuhan mengenai akan akses pembiayaan atau permodalan terhadap UMKM di Indonesia itu sangat besar. Terlebih kita melihat bahwa berdasarkan data 97% kontribusi adalah berasal dari UMKM. Dan sekitar around 120 juta pekerja yang diserap adalah oleh UMKM. Nah, peer-to-peer lending, mungkin saya bicara dari peer-to-peer lendingnya dulu gitu ya, karena gap pembiayaan UMKM di Indonesia itu sebesar 1.500 triliun rupiah. So di sini kita melihat bahwa dari pihak perbankan maupun pihak lembaga keuangan lainnya seperti Multi Finance itu belum mampu menyerap dari sisi gap kebutuhan pembiayaan yang UMKM butuhkan. Nah, so that's why hadirnya peer-to-peer lending pada periode 2016-2017 di Indonesia itu untuk membantu gap pembiayaan UMKM yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan sebagaimana kita tahu bahwa peer-to-peer lending syariah itu memiliki beberapa perbedaan dengan peer-to-peer lending yang non-syariah. Tentunya dari sisi akad, transparansi dan sebagainya, dan juga sebagai bentuk untuk penyaluran pembiayaannya juga itu berbeda tujuan peruntukannya dibandingkan dengan peer-to-peer yang konvensional. Seperti itu Mas Wiki dan Mbak Prisa. Oke, artinya secara potensi ini memang menjadi dinilai menarik karena kebutuhan dari masyarakat Indonesia sendiri sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia begitu ya, dan memang sudah cukup aware mengenai produk-produk keuangan berbasis syariah. Makanya kemudian Anda melihat ini sebagai sebuah market yang potensial untuk digarap. Oke, terkait dengan concern dari masyarakat mengenai peer-to-peer lending konvensional seperti apa, Mas Bembi? Sehingga kemudian Anda melihat ini menjadi satu hal yang dapat diakomodir
oleh peer-to-peer lending syariah seperti Alami? Oke, mungkin saya berbicara dari sisi umum dulu, Mas. Jadi peer-to-peer lending itu di Indonesia terbagi menjadi dua, yang konsumtif dan yang produktif. Nah, biasanya masyarakat ini sering kali atau banyak yang tidak tahu mengenai perbedaan antara peer-to-peer lending yang konsumtif dan yang produktif gitu ya. Bahkan banyak sekali peer-to-peer lending yang memang sudah diawasi atau berizin dari OJK gitu ya, dianggapnya sebagai pinjol juga, atau misalkan diasosiasikan dengan pinjol ilegal yang secara artinya itu adalah cukup negatif gitu ya. Nah, kalau perbedaan dari antara peer-to-peer lending konvensional dengan syariah, tentunya kita melihat di Indonesia sendiri tren hijrah atau banyaknya masyarakat Indonesia yang more religious sekarang itu mendorong tingkat pertumbuhan atau awareness terhadap keuangan syariah itu sendiri. Jadi saat ini masyarakat di Indonesia dengan semakin mudahnya kita mengakses sosial media gitu ya, seperti Instagram, Facebook, YouTube atau TikTok gitu ya, itu mempermudah, atau dengan ada WhatsApp juga, itu mempermudah masyarakat untuk bisa belajar tentang apa sih perbedaan antara keuangan syariah dengan yang non syariah gitu ya. Apa itu riba gitu ya, ternyata di Islam kita sebagai Muslim riba itu dilarang. So itu yang mendorong keuangan syariah di Indonesia tumbuh lebih besar lagi, dan salah satunya adalah peer-to-peer lending syariah. Seperti itu Mas Wiki dan Mbak Prisa. Oke, Alami Group itu sudah berdiri atau beroperasi berapa lama dan growth-nya bagaimana? Oke, kita berdiri di tahun 2017 bulan Desember, dan kita mendapatkan tanda terdaftar dari OJK itu di tahun 2019, dan di 2020 kita mendapatkan permanent license dari OJK untuk peer-to-peer lending. Nah, saat ini kita sudah menyalurkan pembiayaan dari tahun 2019 bulan Mei sampai dengan saat ini kurang lebih 4 triliun rupiah, dengan tingkat keberhasilan 90 harinya itu di angka 100%, atau kalau misalnya kita lihat dari sisi NPF gitu ya, kalau kita di syariah itu atau TWP gitu ya, itu mesti angka 0%, atau masih di zero default. Dan kita sudah menyebarkan pembiayaan lebih di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Oke. Dengan registered lenders itu lebih dari 100.000 registered lenders, Mbak Prisa. Oke, menarik terkait dengan rasio pengembaliannya sendiri lebih dari 100% begitu ya. Karena ini Ya, kemudian 100%. dinilai ataupun mungkin dilihat sebagai sebuah indikator ataupun pertimbangan utama lah sebelum katakanlah saya sebagai orang yang memiliki dana akan menaruh dana saya di sebuah platform peer-to-peer lending, dilihat dari tingkat pengembaliannya sendiri. Atau kalau lebih dari 100% ini yang kemudian membuat platform berbasis syariah, to be exact Alami ini menjadi menarik. Oke, kalau dilihat dari solusi-solusi yang ditawarkan oleh Alami sendiri mengenai kebutuhan-kebutuhan tadi, sekaligus mungkin Anda menjelaskan seperti apa mekanismenya dari point of view orang yang menanamkan dananya begitu, kemudian atau dari sudut pandang masyarakat yang melakukan peminjaman lah ya di Alami sendiri. Ya. Oke, kita bagi menjadi dua gitu ya, dari sisi funder dan dari sisi borrower atau beneficiary. Nah, karena Alami sendiri sebagai perusahaan peer-to-peer lending syariah, kita hanya fokus terhadap sektor produktif, Mas Wiki. So, kita memang menyalurkan pembiayaan itu khusus kepada para UMKM. Jadi, semudah apa gitu ya, jadi semudah para UMKM tadi jika membutuhkan modal kerja gitu ya, yang sifatnya adalah jangka pendek gitu ya, 1 sampai dengan 12 bulan, itu para UMKM tinggal buka webnya Alami saja. Di situ mereka tinggal upload data-datanya, dokumen-dokumennya, semudah mengisi akun mereka, misalnya buka email atau dan lain sebagainya gitu ya. Jadi semua prosesnya adalah paperless, tidak ada hard copy sama sekali, dan itu kita proses dalam jangka waktu kurang lebih 7 hari kerja. Jadi dari situ nanti para UMKM bisa mendapatkan kepastian apakah aplikasi mereka diterima atau tidak oleh Alami. Oke. Dan juga dari sisi funder atau dari sisi lender itu semudah mereka mengakses dari sisi handphone. Jadi mereka tinggal pilih proyek-proyek yang ingin didanai, seperti itu Mbak Prisa. Lantas seperti apa bagi hasil dengan investor? Kalau dari Alami sendiri yang menawarkan solusi untuk borrower sendiri seperti apa, Mas Bembi, dan sejauh mana dari Alami sendiri ini membaca profil borrower lah ya, supaya kemudian tingkat pengembaliannya tetap dijaga di level ideal? Oke, thank you Mas Wiki. Jadi saat ini Alami kita memiliki beberapa macam produk seperti invest financing, PO financing, dan juga ekosistem financing. Nah, jadi nanti kebutuhan dari para UMKM itu tinggal menyesuaikan dengan produk-produk yang ada di Alami, seperti itu ya. Jadi
kita melihatnya kita pasti punya risk acceptance criteria sendiri gitu ya. Apalagi kemarin kan masa-masa COVID, nah kita otomatis memperbarui our risk appetite kita. Jadi kita memang saat ini fokus dalam menjaga TKB kita fokus untuk membiayai sektor-sektor atau industri-industri yang tidak sunset. Jadi industri-industri yang memang survive atau defensif terhadap COVID-19 kemarin, seperti kayak sektor kesehatan, FMCG, telekomunikasi, lalu juga logistik, dan juga manpower supply. So itu yang menjaga keberhasilan atau kualitas pembiayaan kami menjadi lebih sehat lagi, seperti itu Mas Uki. Oke, kalau bagi hasil dengan investornya seperti apa Mas Bembi? Oke, untuk bagi hasil kita diekuivalenkan dengan persentase gitu ya, itu setara 12 sampai dengan 16% efektif per annum, Mbak Prisa. Jadi itu yang didapatkan yang kita kenakan kepada beneficiary kita dan juga yang didapatkan oleh para funders kita. Jadi kalau misalkan dilihat dari sisi return on investment ya, dibandingkan dengan alternatif instrumen investasi lainnya, tentunya ini lebih tinggi gitu ya. Tapi juga jangan lupa bahwa tingkat resikonya juga pasti akan lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya. Mungkin ini agak lebih mirip kayak reksadana saham ataupun juga saham seperti itu. Oke. Apa yang membuat return of investment-nya secara risk gitu tinggi, Mas Bembi? Oke, secara ROI ini kita lebih tinggi. Kenapa? Karena ini kan direct langsung pendanaan kepada para UMKM, Mas Wiki. Jadi nanti para pendana atau para funders bisa memilih lewat aplikasinya Alami gitu ya, proyek-proyek mana saja yang mereka willing untuk mendanai gitu ya. Jadi misalkan nanti ada proyek pertanian, perikanan, lalu ada logistik. Nanti mereka bisa melihat di situ lewat highlight finansialnya gitu ya, atau analisa dari kami gitu ya, dari timnya Alami gitu ya, yang sesuai dengan portofolio profil resikonya dari para funders yang ada di Alami. Keuntungan apa saja yang akan diperoleh oleh para peminjam dalam hal ini, misalnya paling banyak adalah UMKM dibandingkan dengan memanfaatkan P2P lending yang konvensional? Oke, jadi gini, kalau misalkan keuntungannya mungkin secara generalnya teman-teman UMKM ini bisa melakukan bisa mensubmit kebutuhan pendanaannya, pembiayaannya itu hanya semudah lewat handphone atau lewat misalkan laptop atau komputer gitu ya. Nah, kelebihannya lagi kalau misalkan dari sisi syariah, jadi akad-akad yang kita tawarkan itu tentunya underlying-nya jelas dan serba transparan, dan justru yang jadi menariknya adalah dari sisi Alami sendiri, kita dari mostly borrowers kita atau beneficiary kita adalah non-muslim, karena mereka melihat dari sisi transparansi, SLA gitu ya, kecepatan, itu Alami bisa lebih bisa lebih baik daripada peer-to-peer lending misalkan yang non syariah seperti itu. Oke. Kan tidak boleh memberikan bunga ya kalau misalnya syariah ya. Betul. Untuk mendapatkan keuntungan gimana Alami? Oke, jadi kita memang sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 117, Mbak Prisa. Di situ ada akad-akad yang diperkenankan untuk peer-to-peer lending syariah. Jadi kita mengikuti akad-akad yang di sana seperti murbaha, terus wakalah bil ujro, qard, dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang kita terapkan seperti itu. Oke, baik. Ini saya ingin kembali menggali mengenai batas atas dan juga bawah lah ya untuk return of investment. Tadi Anda kan menyampaikan sekitaran 12% dan itu kemudian asumsinya jika mencapai skema bagi hasil yang maksimal begitu. Nah, kalau dilihat dari dinamikanya sendiri kan bicara mengenai keuntungan di salah satu sektor gitu, misalnya itu kan naik turun lah terkadang. Nah, ada nggak batas bawahnya? Kalaupun ada, itu di kisaran berapa? Oke, kita kalau untuk dari sisi pricing gitu yang kita kenakan itu kan tentunya berdasarkan credit scoring atau credit rating yang dilakukan oleh tim analisa dari internalnya Alami, Mas Wiki. Nah, itu kita lihat misalkan batas bawahnya tadi, atau misalkan dari sisi pricing yang paling murahnya adalah setara dengan 12% per tahun gitu ya. Lalu untuk yang paling tingginya itu tadi kisaran antara 16% per tahun. Kenapa kita mengincar seperti itu? Itu kita melihat bahwa kita tidak mau memberatkan dari sisi UMKM gitu. Jadi UMKM yang memang eligible gitu ya, walaupun dia masih unbankable gitu ya, tapi dari sisi bisnisnya itu visible gitu ya, atau sangat meyakinkan, itu kita bisa mendanai dan tentunya kita bisa memberikan pricing yang cukup kompetitif dibandingkan dari sisi perbankan, itu salah satu contohnya. Dengan kemudahan-kemudahan yang ada tentunya dari sisi peer-to-peer lending itu sendiri. Salah satunya adalah Alami. Baik, oke. Singkat, target Alami ke depan seperti apa, Mas Bembi?
Oke, Alami Group sendiri saat ini kita memiliki 4 unit bisnis gitu ya. Yang pertama ada peer-to-peer lending, yang kedua kita ada Alami Institute. Jadi Alami Institute ini adalah think tank-nya Alami dan kita membantu government untuk literasi keuangan syariah secara digital. Lalu kita juga ada Arkom Accelerator. Arkom Accelerator ini adalah membantu para UMKM yang ada di Alami gitu ya. Saat ini ada sekitar kurang lebih 5.000 UMKM yang kita bantu scale up. Jadi kita bina bisnis secara online. Lalu yang terakhir kita masuk juga ke kita telah mengakuisisi salah satu BPR syariah di Jakarta, yaitu namanya BPR Syariah Cokak Alami, yang kita convert menjadi Hijrah Bank. Dan jadi layanan-layanan ini yang akan ada di Alami ke depannya, dan tentunya kita akan menguatkan dari sisi ekosistem halal di Indonesia sesuai dengan arahan dari pemerintah Republik Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Semoga sukses selalu untuk Alami Group dan memberikan kontribusi yang besar untuk sejumlah UMKM di tanah air dan perekonomian, khususnya ekonomi syariah Indonesia ya. Amin. Ya, terima kasih Mas Bembi, sampai jumpa. Selamat pagi. Thank you Mas Vicky, thank you pagi, sehat selalu. Pagi, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Academic Business and Capital Market Channel. Saya Prisa Sombodatu. Saya Vicky Adrian, see you in the morning.